Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Matematika Bu Eni. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang integral, yaitu tentang penggunaan integral. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan integral tak tentu dan menghitung integral tentu. Hari ini kita akan membahas tentang penggunaan integral. Untuk menghitung luas suatu bidang dengan bentuk tertentu seperti lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan lain-lain dapat ditentukan dengan rumus dasar yang sudah diketahui. Namun untuk menentukan luas bidang yang tidak beraturan atau tidak tentu, maka akan sulit gitu ya. Makanya salah satu kegunaan dari integral itu adalah untuk menentukan luas daerah yang tidak beraturan atau menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Selain untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva, integral juga bisa digunakan untuk menghitung volume benda putar. Jadi benda ini juga bentuknya tidak beraturan. Kalau volume dalam bentuk bangun ruang, kubus, tabung, dan sebagainya sudah ada rumus yang sudah diketahui. Tetapi kalau bentuknya tidak beraturan atau dalam bentuk benda putar, itu bisa menggunakan integral. Dan yang berikutnya adalah menghitung panjang lintasan kurva. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva bagian pertama. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar suatu daerah yang dibatasi oleh kurva. Jadi berada di bawah kurva. Kurvanya Y sama dengan Fx, dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Bentuk seperti ini kan tidak beraturan. Maka salah satu caranya menghitung luas daerah ini adalah dengan membuat partisi. Partisi atau bagian-bagian dalam bentuk persegi panjang. Nah, luasnya itu mendekati dari jumlah luas dari persegi panjang ini. Jadi luas area di bawah grafik Y sama dengan Fx yang dibatasi oleh X sama dengan A, X sama dengan B, dan garis X atau sumbu X ini ya. Nah, luas daerahnya itu hampir mendekati dengan luas dari total 11 segi panjang ini. Jadi total dari partisi-partisi yang kita buat ini ketika kita jumlahkan luasnya mendekati luas dari daerah yang dibatasi oleh kurva. Semakin banyak partisi yang kita buat, maka semakin mendekati luas yang kita peroleh. Jadi kalau ini tadi luasnya ada 11, kita bagi menjadi 11 bagian, yang ini kita bagi menjadi 21 bagian. Maka luas daerah di bawah grafik itu lebih mendekati. Sehingga untuk mendapatkan luas area tersebut, jumlah persegi panjang dibuat mendekati tak hingga. Jadi untuk mencari luas area sama dengan limit luas total segi panjang menuju tak hingga. Jadi jumlah persegi panjangnya ini menuju tak hingga. Atau dengan bahasa yang lain, jika luas suatu bidang di bawah grafik Y sama dengan Fx itu dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B, dapat dicari dengan mengintegralkan fungsi tersebut pada selang X lebih dari atau sama dengan A dan X kurang dari atau sama dengan B. Jadi batasnya adalah kurva itu, kemudian batas kirinya A, batas kanannya B. Atau bisa dapat kita tulis dengan menggunakan integral tentu. Jadi integral dari fungsi Fx, batas bawahnya A, batas atasnya B. Jadi nanti sama dengan Fb dikurangi Fa. Untuk menghitung luas daerah, selain cara mengintegralkan yang perlu dikuasai, Juga kita perlu menguasai bagaimana cara menggambar kurvanya. Jadi kita punya bayangan
kurvanya nanti bentuknya seperti apa, batasnya itu apa, itu harus kita kuasai. Grafiknya nanti bisa berupa grafik fungsi linier, yaitu berupa garis lurus, atau grafik fungsi kuadrat berupa parabola, atau grafik fungsi yang lain. Sebagai contohnya, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X min 1, X sama dengan 1, X sama dengan 3, dan sumbu X. Nah, untuk mendapatkan luas daerah ini, langkah pertama adalah kita menggambarnya, biar ada bayangan bentuk daerahnya itu seperti apa. Oke, jadi nanti kita mencari ini Y sama dengan kurva dari Y sama dengan X min 1. Ini kan bentuknya persamaan linier. Kita cari dulu X dan Y-nya. Jika X-nya saya masukkan 0, maka Y-nya min 1. Jika X-nya saya masukkan 1, maka Y-nya ketemu 0. Sehingga ketemu koordinat titik 0, min 1 dan 1,0. Kemudian kita gambar di koordinat kartesius, sumbu Y, sumbu X. 0, min 1, X-nya 0, Y-nya min 1. Misalnya di sini. 1,0, X-nya 1, Y-nya 0. Dari dua titik ini kita hubungkan. Nah, ketemu fungsi Y sama dengan X min 1. Kemudian batasnya X sama dengan 1. X sama dengan 1 di sini ya. Ini tadi 1, yang ini min 1. Kemudian X sama dengan 3. Nah, berarti kurva yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X min 1, kemudian garis X sama dengan 1, dan garis X sama dengan 3 adalah di sini. Sumbu X di sini ya. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya dengan menggunakan integral. Jadi luas dari fx, batas bawahnya A, batas atasnya B. Kalau di sini batas bawahnya 1, batas atasnya 3, fungsinya Y sama dengan X min 1. Kita cari, masih sama ya. Jadi seperti ini, X min 1. Integral dari X, pangkatnya berapa? 1. Berarti nanti sama dengan 1 per 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1 min X. Ini 1X. Nah, seperti ini. 1 plus 1, 2. Berarti sama dengan setengah X kuadrat min X. Batasnya adalah 1, 3. Kita masukkan X-nya, kita ganti batas atas dikurangi batas bawah. Kita masukkan 3 dulu. Jadi setengah kali 3 kuadrat min 3 dikurangi setengah kali 1 kuadrat min 1. Ya, ini 9 per 2 dikurangi 3, yang ini setengah dikurangi 1. Kita kumpulkan 9 per 2 kita kurangi 1 per 2. Berapa hasilnya? 8 per 2. Min 3 dikurangi min 1. Min 2. 8 per 2, 4. 4 dikurangi 2. 2 satuan luas. Jadi luasnya ini adalah 2 satuan luas. Contoh berikutnya. Hitunglah luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat min 4. Bentuknya ini kuadrat, berarti ini termasuk fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat, kita cari saja titik potong terhadap sumbu X-nya. Ya. Titik potong terhadap sumbu X-nya. Sebelum kita mencari titik potong terhadap sumbu X-nya, kita lihat dulu grafiknya. Y sama dengan X kuadrat min 4. Masih ingat ya, konsep dasarnya fungsi kuadrat kan seperti ini. Nah, ini kan terlihat A-nya berapa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. A-nya berapa? A-nya 1. Kalau 1 itu kan lebih dari 0. Masih ingat? Kurva jika A-nya lebih dari 0 terbuka atau tertutup?
Ya, kalau lebih dari 0 nanti kurvanya akan terbuka ke atas. Jadi kita punya gambaran kurvanya nanti akan terbuka ke atas begini. Ya. Baru kemudian kita mencari titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Syaratnya Y sama dengan 0. Berarti ini kita sama dengankan 0. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Dikalikan sama dengan 4, dijumlahkan 0, ya kan? Karena C-nya min 4, B-nya 0, dikalikan 4. Berarti berapa kemungkinannya? 2 dan 2. Biar tengahnya 0, maka 2 dan min 2. Ini kalau dikalikan min 4, kalau dijumlahkan 0. Ketemu X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Ini kan ketemu koordinat, yang depan itu 2, X-nya 2, Y-nya berapa tadi? Y-nya 0. Yang kedua, X-nya min 2, Y-nya 0. Ya. Kemudian kita gambar pada diagram kartesius, koordinat kartesius. Ya, di sini adalah min 2,0. X-nya min 2, Y-nya 0. Yang ini X-nya 2, Y-nya 0. Min 2 dan 2. Tadi kurvanya terbuka. Maka dikira-kira kalau memotong sumbu X di min 2,2 terbuka. Berarti kan bentuknya seperti ini. Daerahnya dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Berarti kan daerahnya ini. Ini adalah daerah penyelesaian. Kita cari luasnya. Luas sama dengan integral dari fx. Fx-nya itu adalah x kuadrat min 4, batasnya, batas bawah min 2, batas atasnya 2. Seperti ini. Kita integralkan, pangkatnya 2, berarti ditambah 1. 1/3 x pangkat 3 min 4x. Batasnya min 2, 2. Batas atas dikurangi batas bawah. Kita masukkan X-nya diganti 2 dan min 2. Ganti 2 dulu, kemudian dikurangi, diganti min 2. 2 pangkat 3, 8. 8/3 min 8. Dikurangi, min 2 pangkat 3. Min 8. Min 8/3 min 8. Iya. Nah, ini biar lebih mudahnya yang sejenis kita operasikan dulu. 8/3 dikurangi min 8/3. Berarti kan dikurangi min jadi plus. 8 ditambah 8, 16/3. Min 8 dikurangi 8, min 16. Nah, 16/3 itu kan pecahan campurannya 5 1/3. Ya, ini 5 dikurangi 16 sama dengan min 11. Min 11 dikurangi 1/3. Min 11 ditambah 1/3 berarti 15. Min 10 2/3. Kenapa hasilnya min? Hasilnya min ini karena letak daerahnya itu berada di bawah sumbu X. Kan tidak mungkin luas negatif. Maka ini kita harga mutlak. Luas daerahnya adalah 10 2/3 satuan luas. Jadi ingat ya, kalau ketemu luasnya negatif, kita lihat gambarnya. Oh, ternyata terletak di bawah sumbu X. Menunjukkan kalau daerahnya itu berada di bawah sumbu X. Contoh berikutnya. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Ya, kurva, kemudian garis. Masih sama, ini karena bentuknya kuadrat, maka kita lihat dulu dia terbuka atau tertutup, titik potongnya di mana. Oke, kita lihat A-nya berapa? A-nya negatif 1. Kalau negatif 1 berarti kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti kemungkinan kurvanya tertutup. Kurvanya tertutup. Berarti begini nanti bentuknya. Kemudian baru kita
cari titik potong dengan sumbu X-nya. Kita sama dengankan 0. Ini kita sama dengankan 0. Ya. Kita lihat dikali sama dengan 4, dijumlah sama dengan 3. Berapa kira-kira? 4 dan 1. Ya. 4 dan 1. Nah, ini min, berarti nanti depannya ada min 1. Min X plus 4 dan X plus 1. Kalau kita kembalikan, ini kali ini berapa? Min X kuadrat. Min X kali 1, min 1. 4 kali X, 4. Berarti 4 dan min 1 kan 3X. Benar ya? Terus 4 kali 1, 4. Sama. Nanti ini kita sama dengankan 0. Ketemu min X plus 4 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Ini X-nya yang kita pindah. Berarti nanti X ketemu 4. Yang belakang X ketemu min 1. Kemudian kita gambar di garis di koordinat kartesius. Ini ketemu 4,0 ya, ini ketemu 4,0. Yang ini ketemu min 1,0. Ya, kita gambar ini min 1 karena terletak di sebelah kiri. Yang ini 4. Min 1 4. Tadi kurvanya tertutup. Berarti kan kemungkinannya tertutup. Iya. Dibatasi oleh garis X sama dengan 1. X sama dengan 1, angka 1 di sini ya. Kita garis X sama dengan 1, kita garis, dan X sama dengan 3 di sini. 2 di sini. Iya. Berarti nanti luas daerah yang dibatasi oleh kurva, kemudian garis X sama dengan 1, garis X sama dengan 2, dan sumbu X itu adalah di sini. Ini adalah daerah penyelesaian. Nah, baru kemudian kita integralkan luas daerah sama dengan, ya, seperti tadi, pangkatnya 2 ditambah 1, berarti min 1/3 X pangkat 3. Yang ini pangkatnya 1 ditambah 1, 3/2 X pangkat 2, yang ini 4X. Nah, seperti ini. Min 1/3 X pangkat 3 plus 3/2 X kuadrat plus 4X. Batasnya 1 dan 2. Seperti tadi, batas atas dikurangi batas bawah. X-nya diganti 2 dulu, kemudian dikurangi dengan X-nya diganti dengan 1. Diganti 2 dulu, dikurangi 1. Ini berapa? 8/3, 12/2 atau 6 ya, plus 8. Yang ini 1/3 ditambah 3/2 ditambah 1. Ini juga sama, yang sejenis kita jumlahkan dulu. 8/3 dikurangi 1/3. Berapa hasilnya? 7/3. 6 tambah 8, 14. Yang ini 3/2 plus 1. Ya. Min 3/2, min 1. Minnya dibuka, kurungnya dibuka. Nah, yang pecahan kita operasikan dulu. 7/2 dengan 3/2, penyebutnya kita ganti 6. Ini ya. Yang ini 14 dikurangi 1, 13. Sama dengan ini 7 kali 2, 14. Yang ini 3 kali 3, 9. 14 dikurangi 9, berapa? 5/6 plus 13. Berarti sama dengan 13 5/6 satuan luas. Nah, ini kan terlihat. Kalau luas daerahnya itu di atas sumbu X, maka hasilnya positif. Hasilnya positif. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X plus 4. X sama dengan min 3, X sama dengan 0, dan sumbu X. Nah, ini bentuknya linier. Kita cari dulu perpotongan sumbu X-nya. Kalau X-nya kita ganti 0, maka Y-nya 4. Kalau X-nya kita ganti min 2, maka Y-nya 0. Ketemu koordinat titiknya 0,4 dan min 2,0. Kemudian kita gambar pada koordinat kartesius. Ini min 2,0 dan 0,4 di atas.
min 2, 4, kita garis, tarik, kita garis. Nah, kita cari daerahnya dulu. Dibatasi oleh kurva, kemudian X sama dengan min 3. Min 3 di sini ya. Kita tulis ini min 3, kemudian X sama dengan 0 di sini. Iya. Coba perhatikan, ada dua daerah. Yang satu di bawah sumbu X, yang satu di atas sumbu X. Ini adalah daerah penyelesaian pertama, yaitu daerah penyelesaian kedua. Maka untuk mencari luas dari kurva yang dibatasi oleh ini, maka luasnya adalah L1 ditambah L2. Kita cari dulu L1-nya. L1 terletak di bawah sumbu X. Nanti hasilnya mesti negatif. Kalau hasilnya negatif nanti diambil positifnya ya. Diambil positifnya. Jadi seperti ini. Pangkatnya ini 1. Berarti 1 tambah 1, 2. 2 per 2 X pangkat 2 plus 4X. X kuadrat plus 4X, batasnya min 3, 2. X-nya kita ganti 2 dulu, batas atasnya, kemudian baru diganti min 3. Ketemu ini. 4 dikurangi 8, yang ini 9 dikurangi 12. 4 dikurangi 8, min 4, 9 dikurangi 12, min 3. Min 4 dikurangi min berarti ini menjadi positif. Min 1. Ketemu min ya. Min. Nah, ini menunjukkan terletak di bawah sumbu E. Kita ambil positifnya, L1-nya sama dengan 1. Bagaimana dengan L2? Caranya sama. Batasnya adalah min 2, 4. Nah, kita lanjutkan. Nih, min 2, 4 seperti tadi ya. Ini kita integralkan, ketemu X kuadrat plus 4X. Batasnya adalah 0 min 2. Batas atas dikurangi batas bawah. Kita ganti X-nya. Batas atas dikurangi batas bawah. Ketemu 0 min. Ini ketemu min 4. Jadi 4. Maka luasnya itu adalah L1 ditambah L2. L1-nya tadi ketemu 1, L2-nya 4. Maka luas keseluruhan adalah 5 satuan luas. Di luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X plus 4, X sama dengan min 3, dan X sama dengan 0, dan sumbu X adalah 5 satuan luas. Ya, itu tadi penjelasan tentang mencari luas daerah dengan menggunakan integral. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.